Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini. Oke, ya. Mungkin di luar banyak orang sedang mempersiapkan diri besok mau lebaran. Tapi malam hari ini kalau Anda bisa masih bersama-sama dengan kami untuk belajar firman Tuhan, itu merupakan anugerah, ya. Nah, malam hari ini Bapak Saudara kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Tema pengajaran pada malam hari ini yaitu tentang firman dan dunia materi. Ya, firman dan dunia materi. Nah, untuk mengerti tentang tema ini, ada satu pertanyaan ya yang harus kita pahami. Mungkin Anda belum bisa menjawabnya, tapi nggak apa-apa. Nanti coba saya jelaskan. Pertanyaannya begini, mengapa? Ya, mengapa bumi itu diciptakan? Ya, mengapa bumi itu diciptakan? Siapa yang pernah merenungkan, mungkin muncul sebuah pertanyaan, kenapa ya Tuhan itu menciptakan bumi? Anda tahu bumi itu sebenarnya salah satu bagian ya dari ciptaan yang mungkin jutaan atau triliunan dari apa yang pernah diciptakan oleh Allah, baik yang ada di alam materi maupun yang ada di alam roh. Ya, nah bumi itu juga merupakan, kalau kita belajar dulu di sekolah, itu merupakan salah satu daripada planet, betul? Ya. Planet, bumi itu planet. Planet yang paling jauh itu namanya Pluto. Ya, kabarnya Plutonya sudah nggak ketahuan di mana. Dicari-cari nggak ketemu, ngilang kemana. Ya, saya tidak mencari situ si Pluto, tapi malam hari ini kita mau tahu tentang satu planet ini, yang namanya bumi. Mengapa bumi itu diciptakan? Nah, Bapak Saudara, ternyata banyak salah pengertian dalam pikiran manusia tentang alam roh. Alam ini atau alam roh itu sebenarnya lebih kompleks dibanding dengan alam materi. Untuk mengenal alam yang berbeda ini, tak dapat memakai pengertian duniawi dari pikiran manusia yang terbatas. Pertanyaan tadi aja mungkin kita mulai, iya ya kenapa? Mungkin nggak bisa menjawab. Apalagi kalau kita memikirkan tentang alam roh yang lebih kompleks daripada apa yang bisa kita lihat di alam materi ini. Ya, nah itu semuanya nggak bisa kita jangkau, nggak bisa kita ngerti dengan pikiran kita yang terbatas. Ya, nah saudara, untuk mengetahui semuanya itu, kita nggak bisa mengkalkulasi. Hitungan kita mungkin bisa meleset. Prediksi kita mungkin bisa salah. Pengertian yang di luar batas pikiran manusia itu hanya dapat diperoleh melalui pewahyuan atau revelation. Pertama-tama, Bapak bilang begini, bahwa dunia materi itu dijadikan oleh firman-Ku. Semua semata-mata berasal dari perkataan saja. Bahkan keberadaan manusia tak lain berasal dari firman-Ku juga. Ya, jadi semua itu awalnya Allah berfirman, maka semuanya jadi. Jadi untuk tujuannya, sekarang bukan kita yang menentukan. Ya. Kita yang menyimpulkannya. Kalau Anda mau tahu tentang tujuan ya, kenapa bumi ini diciptakan, paling tepat adalah nanya sama yang menciptakannya, betul? Ketika Anda nanya sama yang menciptakan, yakni Tuhan, Tuhan memberitahu Anda, itu namanya Anda mendapatkan revelation atau mendapatkan pewahyuan.
pernyataan dari Tuhan. Tuhan mengatakan apa? Nah, nanti banyak hal yang Allah Bapa akan singkapkan dalam pengajaran ini. Untuk mendasari, kita akan buka dulu kebenaran firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 3, ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Perhatikan ayat ini. 2 Petrus 3, ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Kata mereka, di mana janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ayat 5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi waktu itu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Bapak Saudara, kita perhatikan di sini. Ya, Rasul Petrus ini menuliskan ya tentang sebuah penciptaan. Ternyata apa yang diciptakan oleh Allah ini nggak pernah berubah turun-temurun. Tadi dikatakan sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ya. Namun, orang-orang yang melihat fakta bahwa ada yang namanya sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas tadi, sekarang kita tahu siapa yang menciptakan bumi. Jadi tujuannya, sekarang kita tanya sama yang menciptakannya. Tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau ciptakan bumi ini? Untuk apa Engkau ciptakan bumi ini? Anda tahu, saudara, ketika di alam roh atau di surga terjadi kudeta, mana Lucifer mau meninggikan diri dan mau duduk menyamai Allah, Tuhan Allah yang di sana itu, lalu dibuang. Ketika Lucifer itu dibuang, ternyata tempat yang dipilih oleh Allah yang maha bijaksana itu, ditetapkannya Lucifer itu dibuangnya di satu planet, di salah satu planet yang namanya bumi, ya. Kenapa nggak dibuangnya di Pluto? Kenapa nggak dibuangnya di Mars, ya, atau di Jupiter gitu ya? Kenapa dibuangnya ke bumi ini? Nah, sekarang kita mulai tahu ya. Jadi bukan sengaja, bukan kebetulan bumi itu ada diciptakan oleh Allah hanya sebagai pelengkap gitu toh, enggak. Saudara, memang ada makhluk-makhluk atau benda-benda tertentu yang diciptakan oleh Allah hanya sebagai pelengkap. Ya. Tapi ada juga benda-benda tertentu ya atau makhluk-makhluk tertentu yang diciptakan untuk sebuah tujuan. Contoh manusia. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Sampai mereka bermufakat. Marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Kenapa yang satu ini dibuat menurut rupa dan gambarnya? Lalu diberi otoritas supaya berkuasa. Lalu ditaruhlah manusia itu di mana? Di satu planet yang namanya bumi juga. Amin. Nah, Anda tahu, bumi itu begitu penting ternyata. Jadi kalau Anda sekarang ada di bumi ini, walaupun kita lihat kondisinya hari ini, ya, peperangan sedang terjadi di mana-mana. Kondisinya mungkin nggak nyaman. Tapi saudara, kenapa Anda ada di bumi?
Kenapa Adam dulu ditaruhnya di bumi? Dan di bumi itu sudah ada makhluk yang jahat. Namanya dulu Lucifer. Ketika jahat, sekarang punya julukan, sebutan yang baru. Si jahat. Ya. Setan. Iblis. Si naga tua. Nah, jadi jangan pakai nama si naga ya. Si naga tua. Ya, nah, itu gelar nama baru bagi si iblis, bagi si Lucifer. Nah, dari situ kenapa namanya berubah jadi seperti itu? Itu berdasarkan kondisinya. Ketika dia jahat, dia disebut setan. Kalau Anda mungkin ya, dulu waktu masih belum bertobat, lu kalau ngatain orang yang jahat, lu kayak setan sih, gitu ya. Itu enggak ya? Emang lu tahu setan? Kenapa orang yang baik-baik itu Anda katakan setan? Karena ada niat jahat, ada kejahatan di dalam orang itu. Ya. Nah, jadi si jahat itu mempengaruhi orang itu sehingga orang itu jadi jahat, sehingga rupanya wajahnya nggak seperti Allah lagi. Sekarang jadi kayak si iblis, lalu dijulukin oleh temennya, lu jahat. Ya, lu jahat, ya lah, kayak setan. Nah, ya, tapi kalau ada orang baik gitu ya, murah hati, kasih rantangan terus sama Anda gitu, wah gitu ya. Kamu kok kayak Tuhan ya. Beda sudah kondisinya. Amin. Nah, Bapak Saudara, jadi kita tahu walaupun Alkitab mengatakan banyak orang yang tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah menciptakan ya langit dan bumi ini, tapi sekarang kita perlu tahu sekarang. Jangan mau tahu. Anda harus tahu. Amin. Yang hari ini mungkin masa bodoh, nggak mau tahu, bertobat. Ya, aku mau tahu kenapa Tuhan menciptakan bumi. Nah, saudara, kita perhatikan ya. Dari berbagai macam ciptaan itu, kenapa ada yang berbeda satu dengan yang lainnya? Yang menyebabkan manusia berbeda satu dengan yang lain adalah karena adanya kehendak bebas atau free will yang kuberi di dalam mereka. Itu mengakibatkan semua bertumbuh semaunya dan mengakibatkan banyak masalah. Dan itu juga berdampak bagiku sendiri, kata Allah Bapa. Ya. Nah, saudara, jadi kita lihat ya, beraneka ragam sifat manusia satu dengan yang lainnya. Ada orang kembar, loh ya, bukan kembar siam, ya, tapi kembar gitu ya, lahir bareng, ya kadang sih, ya, ada yang duluan dikit, beda 1 detik kali gitu. Nah, tapi ya jam yang sama, hari yang sama, disebut kembar, mungkin wajahnya sama. Sampai Anda sulit untuk membedakan mana kakaknya, mana adiknya. Siapa yang pernah ketemu? Ya, lalu Anda bingung, ini kakaknya atau adiknya ya? Langsingnya sama, gendutnya sama, ya, rambutnya ikal juga sama, matanya, bulutnya lentik sama juga. Sampai Anda kadang-kadang bingung. Ketika ketemu pertama ini siapa ya? Ya, nah, Anda salah menebak bisa. Tapi walaupun wajahnya mungkin sama, tapi kadang-kadang karakternya berbeda, betul? Dari satu cetakan yang sama keluar, tapi kenapa mungkin wajah yang sama ini kok memiliki karakter sifat yang berbeda? Allah Bapa bilang, itu karena adanya free will, kehendak bebas, ya, yang ada di dalam diri manusia itu. Sehingga satu sama lain punya keinginan masing-masing, punya tujuan masing-masing, punya ambisi masing-masing. Itu yang membuat jalan hidupnya berbeda satu dengan yang lainnya. Itu yang mempengaruhi pikirannya, itu juga yang membentuk jiwa dan karakternya, saudara, kehendaknya. Nah, Allah Bapa ya juga bilang, kehendak bebas di dalam manusia itu bikin repot dia juga. Ya, bikin repot dia juga. Saudara Anda tahu,
ketika dia ciptakin Adam, lalu ditaruh di Taman Eden, betul? Yang repot siapa? Tuhan Allah. Ketika Adam memilih memakan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu, wah, semuanya rencana Allah itu kelihatannya jadi kacau balau. Awalnya Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu taruh manusia, Adam dan Hawa itu di Taman Eden supaya ketemu sama iblis. Untuk apa? Untuk adu pengaruh. Manusia atau disupport oleh Allah. Dengan apa? Dikasih makan dari buah pohon kehidupan. Setiap hari sejuk, Tuhan Allah selalu datang kongko ngobrol sama manusia itu. Dia kasih tahu triknya, dia berikan kekuatan, dia berikan penghiburan, sehingga Adam tetap eksis. Tapi ketika Adam mengambil jalannya sendiri, memilih memakan buah pengetahuan dan jahat, dia gunakan free will-nya. Dia gunakan kehendak bebasnya. Ya. Nah, disitulah terjadi sebuah persoalan. Harusnya manusia itu yang mempengaruhi setan, tapi sekarang setan mempengaruhi manusia. Sehingga manusia sekarang ada di dalam kendali daripada si iblis itu. Ya, jadi adu pengaruh awalnya. Harusnya manusia menang. Untuk apa adu pengaruh? Kalau Anda mempengaruhi seseorang, supaya orang itu mengikuti saran Anda, betul kan? Nah, sebenarnya hati Bapak itu, dia ingin menyelamatkan yang telah terbuang. Dengan dikirimkannya manusia ke Eden itu untuk ngobrol sama Adam, sama si iblis itu. Nah, lalu dia melihat citra Allah di dalam Adam itu mempengaruhi si iblis. Ya, harapannya apa? Kalau boleh, kalau bisa, dia sadar, dia insaf, lalu minta ampun sama Bapak. Kalau sampai iblis itu minta ampun sama Bapak, kira-kira diampuni enggak, saudara? Allah itu setia dan adil, bukan? Harusnya. Dia juga yang menentukan, memberikan prinsip 70 kali 7 kali, betul? Dia maha pengampun. Mungkin diampuni. Tapi karena Adam terpengaruh, sekarang Adam yang berbuat dosa. Dan Allah sekarang dengan upayanya, sekarang jadi repot. Untuk apa? Untuk menginsafkan manusia itu. Nah, Bapak Saudara, kita lanjutkan di sini. Yang menyebabkan, ya, oke. Tapi, kehendak bebas itu menjadikan mereka unik. Dan Bapak bilang, aku suka itu terjadi. Lalu aku membedakan mereka menurut kelas-kelas yang bertingkat-tingkat. Nah, saudara, manusia itu unik ya, satu dengan yang lain. Dan itu ketika Bapak melihat kondisi seperti ini, Bapak suka keunikan manusia ini. Saudara, kalau Anda melihat ya, ada orang yang nyebelin Anda itu, Anda nggak suka ya. Tapi ada orang-orang yang suka dengan orang-orang yang nyebelin. Ya, ada. Kalau Anda tanya, kenapa kamu suka sama orang yang nyebelin kamu? Dia punya alasan sendiri, bukan? Betul nggak? Dia punya alasan sendiri, kenapa aku suka dengan orang itu. Allah Bapa punya cara pandang yang berbeda dengan kita. Pokoknya kalau orang jahat dengan saya nggak suka. Tapi Allah Bapa itu tetap suka dengan manusia yang telah jatuh dalam dosa itu. Nah, karena manusia itu mulai beraneka ragam, lalu Tuhan Allah membagi manusia itu menurut kelas-kelasnya. Ya, menurut kelas-kelasnya. Ada yang ya
nggak tahu sopan santun, ada yang punya etika, itu ya, ada yang punya pikiran lebih mulia dan sebagainya. Ya, itu dibagi menurut levelnya oleh Allah sendiri. Nah, saudara, Bapak katakan lagi, anakku yang dimaksud Tuhan Yesus ya, menciptakan segala macam kerajaan di dunia roh maupun di dunia materi. Allah materi di bumi dan hewan memang diciptakan untuk manusia. Menurut hikmatku, kerajaan manusia telah ditetapkan menjadi yang tertinggi di antara segala kerajaan yang lain. Tadi sudah saya katakan, ada yang diciptakan untuk sebuah tujuan, ada yang diciptakan hanya sebagai pelengkap. Ketika Tuhan Allah atau Tuhan Yesus menciptakan ya yang lainnya itu, ternyata alam materi, tumbuh-tumbuhan, binatang, itu ternyata pelengkap. Untuk apa? Fasilitas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ketika Tuhan Allah mau bikin manusia itu, awalnya dia repot lebih dahulu, dia tata ulang bumi yang telah dirusak, menjadi kacau balau oleh si Lucifer itu. Ketika semuanya sudah rapi, pohon-pohon sudah mulai tumbuh, gitu ya. Lalu manusia ditaruh di situ. Lalu dikasih lagi teman. Tuhan Allah bikin binatang-binatang, gitu ya. Diserahkan kepada manusia itu, di bawah kendali manusia itu. Nah, semua itu melengkapi manusia, sehingga manusia mulai, oh segala kebutuhan saya sudah disiapkan oleh Allah. Ya, sudah disiapkan oleh Allah. Nah, dari sini Anda sekarang mulai nangkap, mulai ngerti. Anda itu ada di dalam tujuan Allah. Yang lainnya mungkin hanya sebuah pelengkap bagi kita. Nah, oke, saudara. Terus ya, kita perhatikan berikutnya, Yakobus 1 ayat 17 sampai 18. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Engkau menjadi yang top, anak sulung, ya, dari semua ciptaannya. Karena Anda begitu diprioritaskan oleh Allah seperti ini, dampaknya apa? Kerajaan-kerajaan lain menjadi iri terhadap manusia. Dan semua ingin menjadi favoritku, kata Allah Bapa. Itu sebabnya iblis menginginkan posisi itu juga dengan cara mengalahkan manusia. Amin. Tetapi mereka telah memilih hidup di dalam kegelapan dan dengan sombong menolak jalanku, yakni dengan tidak mengakui darah anakku sebagai penebusan bagi dosa-dosa mereka. Mereka yang menerima darah anakku akan menerima pengampunan dan hidup dari darah itu. Ya. Nah, saudara, kita lihat di dalam darah itu ada kehidupan. Terima Yesus, terima darah Yesus, Anda beroleh hidup. Kata hidup di sini ya bukan berarti bergerak. Bedakan, saudara. Ya. Manusia itu disebut makhluk yang hidup. Bukan sekedar makhluk. Kalau binatang, tumbuh-tumbuhan itu makhluk, saudara, ya. Mungkin sedikit rancu dalam pelajaran biologi Anda. Ya. Tapi sekarang kita lihat, mereka bisa tumbuh, mereka bisa bergerak. Tapi kata hidup di sini artinya adalah terhubung dengan Allah. Bisa berkomunikasi dengan Allah. Walaupun binatang itu bisa ngomong, atau dilatih mungkin dia bisa nyanyi, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku.
Tapi nggak bisa dibilang itu burung beo itu sedang memuji Tuhan. Enggak. Dia sedang membeo. Nanti saudara, siapa yang lewat, tetap aja dia ngomong, kaulah Tuhanku. Gitu. Pak RT lewat, kaulah Tuhanku. Si Inem lewat sambil nyapu, kaulah Tuhanku. Gitu. Biasa ngomong aja, kaulah Tuhanku. Itu nggak bisa dikatakan ini, atau memuji, menyembah Tuhan. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, nggak ada arah tujuannya, asbun, asal bunyi, itu sebenarnya apa yang Anda lakukan nggak beda seperti si Beo itu tadi itu. Ketika Anda memuji Tuhan, Anda sedang berhadapan dengan Tuhan. Pujianmu Anda tujukan untuk Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu. Wah, apa yang ada dalam benak Anda? Tuhan ada di depan Anda sujud di hadapannya. Anda sembah. Kata sembah itu kan sebenarnya dari kata kui. Berlutut sampai jidatmu itu nyentuh ke tanah. Ya. Nah, jadi sujud menyembah kepada Tuhan. Hatimu tertuju kepada Tuhan. Engkau sedang mengagungkan, meninggikan Tuhan yang ada di depan Anda itu. Itu yang membedakan, saudara. Jadi ketika darah itu Anda terima, Anda beroleh hidupnya. Amin. Nah, itu menjadi jaminan bagi semua makhluk sampai hari ini. Kolose 1 ayat 19 sampai 20, ayat ini adalah ayat favorit ya untuk orang-orang RTM khususnya. Karena apa? Di sini Anda lihat betapa luar biasanya ya keinginan daripada Bapa ingin memperdamaikan dirinya dengan segala makhluk. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan, perhatikan, pendamaian dengan darah salib Kristus. Ya, darahnya. Amin. Nah, seluruh otoritas telah dikaruniakan kepada anakku. Kerajaan surga telah diberikan kepadanya. Dan orang-orang yang hidupnya menjadi serupa dengan dia, kerajaan-kerajaan yang lain harus tunduk kepada dia. Mereka harus melayani kepentingan kerajaannya. Nah, saudara, Tuhan Yesus sama Allah Bapa, sama Bapaknya dikasih kuasa. Ingat, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Ini yang Tritunggalnya masih salah. Masih Jesus only, ya. Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, ya Bapa, ya Roh Kudus sama dengan Yesus, akan bingung. Yesus menerima kuasa dari mana? Segala kuasa telah diberikan kepadaku, dan sekarang aku berikan kepadamu. Betul enggak ya? Dalam Yohanes pasal 17 juga Yesus berkata, aku telah memberikan kemuliaanku kepada mereka, yakni kemuliaan yang telah kau berikan kepadaku. Kemuliaan, kuasa itu didapat oleh Yesus karena Bapak kasih kepada si anak itu. Nah, orang-orang yang percaya kepada Yesus, menjadi pengikut Yesus, menjadi murid-muridnya Yesus, sekarang mendapatkan juga tongkat estafetnya. Apa yang Yesus dapat dari Bapak, sekarang diberikan kepada Bapak Ibu Saudara yang percaya kepadanya, yang mau ikut sama dia. Amin. Nah, Anda lihat kuasa seperti apa sekarang yang ada di dalam diri orang percaya itu. Kuasa yang sama persis seperti yang pernah ada di dalam Yesus. Nggak kurang. Ya.
Betul, ini semua diberikan oleh Yesus kepada kita. Ya. Nah, untuk apa manusia dilengkapi seperti itu? Supaya manusia bisa berkuasa, punya otoritas. Ya. Nah, kenapa otoritas itu sekarang harus dipegang oleh manusia? Kembali kepada tujuan. Kenapa Tuhan Allah menciptakan bumi? Kenapa manusia ditaruh di muka bumi ini? Tujuannya apa? Allah Bapa katakan begini, telah pernah kukatakan bahwa bumi adalah tempat yang diciptakan untuk memperagakan proyekku. Dan semua makhluk boleh menonton dan belajar dari padanya. Ya, jadi bumi ini tempat yang diciptakan untuk memperagakan proyeknya Allah. Jadi sekarang skenario yang dibuat oleh Allah itu sekarang dipraktekkan, ya. Sekarang diperagakan, bumi itu seperti panggung. Ada satu lagu yang ditulis, yang dinyanyikan oleh God Bless itu ya. Dunia ini panggung sandiwara. Ya. Wah, Pak, itu kan lagunya orang dunia. Tapi ada benernya. Dunia ini panggung sandiwara. Nah, siapa yang buat skenario? Kalau menurut mereka, yang bikin skenario yang manusia. Tapi pengertian rohani yang kita dapat, yang bikin skenario adalah yang menciptakan bumi ini. Dan Anda sekarang ditentukan oleh Allah untuk menjadi aktor dan aktrisnya. Ya, Anda aktor dan aktrisnya. Bumi ini adalah panggung untuk memperagakan proyeknya Bapak. Dan semua makhluk sekarang boleh melihatnya. Kalau Anda mau melihat tentang kasih Bapak kepada dunia ini, semua makhluk boleh belajar. Boleh mengerti tentang hatinya Bapak. Dari mana? Dari pengalaman manusia yang jatuh dalam dosa, lalu Bapak mengejar manusia itu. Sampai akhirnya Yohanes 3:16 itu terrealisasi ketika Yesus lahir dari Maria. Sampai dia mati di kayu salib, betul? Di mana terjadinya? Bukan di Pluto. Di mana terjadinya? Terjadinya di bumi. Untuk apa semuanya itu? Bumi tempat untuk memperagakan proyeknya Allah. Di samping Allah mau menyelamatkan manusia, apa yang dikerjakan oleh Allah ini menjadi sebuah prinsip. Sehingga semua makhluk boleh belajar tentang Allah. Ya, tentang Allah. Jadi semua yang kita dapat, semua yang kita tangkap, semua yang kita mengerti itu sekarang hasil dari pengalaman dari apa yang pernah Allah kerjakan, apa yang telah Allah lakukan di bumi ini. Kenapa Tuhan mengizinkan sampai akhirnya Alkitab itu ditulis? Firman Tuhan berkata, Alkitab itu sengaja ditulis untuk apa? Memberitahu kita. Betul? Dan apa yang ditulis? Bukan hanya tentang yang baik-baik. Tentang kejatuhan manusia juga ditulis di situ. Supaya semua belajar. Oh, kalau nggak nurut sama Tuhan itu akibatnya begini toh. Anda bisa belajar dari mana? Dari pengalaman. Ya, ketika Anda melihat peran orang-orang yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu, sehingga Anda mulai mengerti. Tapi walaupun sudah babak belur, sudah hancur seperti itu, Tuhan kok nggak berhenti ya mencari manusia.
Dia terus mengejar manusia itu. Sampai akhirnya keputusannya cuma satu weotnya. Dia panggil si anak tunggalnya. Weotnya begini, lu harus turun ke bumi. Lalu Yesus bilang, si anak ini berkata kepada bapaknya, siap, Dad. Siap, Bapak. Oke, siap. Turun, meluncur. Ya. Nah, cari satu, ya, wadah. Satu orang ditetapkan, namanya Maria. Melahirkan Yesus. Betul? Nah, Yesus bertumbuh di situ. Yesus ketemu dengan murid-muridnya. Yesus bikin pemuritan di situ. Mencetak murid-muridnya di situ. Sampai dia wafat di kayu salib. Nah, di sini saudara, banyak yang diperagakan oleh Bapak. Ya, ide gagasannya itu sudah kita bisa lihat dari zaman para nabi sampai kepada Tuhan Yesus dan juga pada orang-orang yang telah terlibat dalam proyeknya Allah ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara, tanpa Anda sadari, Anda adalah orang-orang yang ada di dalam proyeknya Allah. Kalau Anda sadar, ya, betul Saudara. Kalau Anda masih hidup sampai hari ini, kenapa Anda hidup sampai hari ini? Dan kenapa sampai akhirnya Anda mengambil keputusan melayani Tuhan? Kenapa? Nah, banyak faktor, saudara, yang mungkin Anda pertama-tama nggak mengerti, tapi akhirnya setelah Anda jalani bersama dengan Tuhan, dan Anda tahu tugas apa yang Tuhan percayakan pada Anda baru engah. Ya, saudara, kehidupan saya nih ya, saya cerita. Awal-awal saya tidak menyadari bahwa saya ini dipilih oleh Tuhan untuk satu peran ya tertentu. Saya anak pendeta dari kecil. Nama Gideon itu bukan nama baptis. Itu betul-betul nama original. Lahir dikasih nama Gideon Arifin. You know? Nah, kok ada Arifinnya Pak? Ya, supaya jadi Arif gitu ya. Nah, itu harapannya. You know? Tapi faktanya ketika remaja itu, wah hidup saya amburadul. Arifnya hilang. You know? Jadi Gideon brutal. Wah, saudara, beberapa tim ya yang ikut ke daerah saya berapa kali ya mampir ke rumah, ke gereja mami saya dan sebagainya. Lalu ketemu dengan teman-teman saya SMA dulu, mereka udah cerita, nggak nyangka ya sekarang begini. Wah, ada yang cerita, wah macam-macam. Oh gitu ya. Ya. Nah, saudara, sampai akhirnya saya jadi seorang hamba Tuhan di sini. Itu perjalanannya luar biasa. Saya nggak mau jadi hamba Tuhan. Ya, kenapa? Saya tahu, saya itu anaknya pendeta di kampung. Ya, masa kecil saya itu menderita. Ya, itu pelayanan cuma berapa orang, bapak saya, ibu saya itu guru. Jadi untuk mensupport pelayanan itu di cover dengan gaji guru. Ya, itu aja nggak cukup sudah. You know. Sehingga saya pernah ngalamin namanya makan tiwul, you know, makan nasi jagung, you know, itu pernah. Mau sekolah gitu ya, mesti tumbuk itu, segala macam itu. Nah, sampai akhirnya itu terekam ya di dalam benak saya. Waduh, jadi pendeta kere nih. Miskin. Aduh. Dan lagu yang kebanggaannya orang tua dulu ya kalau nyanyi, kalau hari mendungku bernyanyi. Ada tahu artinya hari mendung? Ya, mendung itu ya suram. Dia menyanyi dari cintanya Allah ya. Saya mau ikut Yesus, meskipun saya susah. Kata susahnya itu tuh yang menggores saya. Aduh, mana ada orang mau hidup susah, betul? Sehingga saya lari dari panggilan itu.
Tapi Tuhan yang punya rencana. Dia terus mengejar saya. Ketika saya sudah mulai frustasi, udah nggak mau sekolah lagi dan sebagainya, ya akhirnya Tuhan datangkan Al-Quju. Ya. Yang paling saya takuti cuma satu, om saya, kakaknya ibu saya, tentara. Dia datang karena Pak, saya pernah lihat saudara saya dari kakak ibu saya itu ketika nakal ditangkap, dimasukkan ke rangsel, digantung di pohon, dikasih angkrang. Terus semua loh. Sampai kapok gitu. Nah, ketika dia datang, saya ditangkap. Nah, tapi saya nggak dimasukkan ke dalam rangsel itu, ya. Tapi saya akhirnya dimasukkan ke sekolah Alkitab. Ya, bagi orang mungkin sekolah Alkitab itu keren segala macam. Tapi bagi saya itu penjara yang luar biasa. Harus bangun pagi, tuh loh. Harus melakukan ini, tetap itu. Ibu asramanya melotot terus. Waduh, macam. Aduh, rasanya ya. Nangis rasanya situ. Ya, 8 bulan di asrama. Masuk situ. Gembleng dan sebagainya. Nah, saudara. Tapi dari situ, saudara, saya melihat. Ya, Tuhan akhirnya bisa menyadarkan saya. Dan saya mulai mengerti. Ya, kenapa? Ya pertama saya suka musik. Saya praktek di satu gereja yang alat musiknya komplit. Dan banyak orang bisa main musik pintar situ. Saya mulai belajar gitu, mau segala macam itu. Mulai enjoy di situ. Tanpa disadari hati saya sudah mulai masuk ke dalam ministry atau pelayanan itu. Dari Nganjuk, saya pindah ke Solo, ya. Dari Solo, pindah ke Jakarta. Itu bukan keinginan saya. Walaupun ada gejolak, tapi bukan keinginan saya. Sampai di Jakarta, saya berharap saya harus bergabung dengan orang-orang yang menurut saya harus ketemu orang ini dan itu. Ternyata, Tuhan bawa saya di Revival Total Ministry ini. Dan disinilah nasib saya berbeda. Dan Anda bisa lihat saya sampai hari ini seperti ini. Ya, kalau saya ceritakan secara detail, saudara, 7 minggu nggak habis. Amin. Jadi Anda cukup tahu aja, ya, alurnya seperti itu. Ya, nah, saudara, sekarang saya mengerti kenapa saya ada di sini. Ya, kenapa saya ada di sini? Karena memang saya harus. Dan Tuhan tetapkan saya ada di sini ini. Saya nggak milih. Bukan kamu yang memilih aku. Tetapi akulah yang memilih kamu, kata firman. Ayat itu begitu tepat dan mengena dalam hidup saya. Ini bukan pilihan saya. Ini panggilan. Tuhan yang memilih saya. Tuhan yang menetapkan saya. Orang-orang yang masih pilih-pilih pelayanan. Ya, itu kadang-kadang hatinya nggak begitu tulus. Karena apa? Masih ada motivasi. Kenapa Anda pilih? Pasti ada kalkulasinya, betul? Aku pilih tempat ini, aku pilih melayani ini karena bla 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 bla. Tapi kalau Anda ditetapkan, Anda ditentukan, Anda dipilih oleh Tuhan, bukan keinginanmu. Anda nggak punya keinginan, nggak punya nggak punya agenda, tujuan sendiri. Anda ada di dalam tujuannya Allah. Nah, Allah Bapa bilang begini, saudara, tentang tujuan ini. Memperagakan proyek Allah di muka bumi ini. Bapak katakan, aku akan memperagakan orang-orang yang berkemenangan dalam perarakan kemenangan agar dikenal oleh mereka semua kelak. Dunia materi adalah panggung sementara bagi tujuan itu. Tujuannya bukan membawa Anda kepada kekalahan.
Tujuannya bukan membawa Anda kepada kehancuran. Tujuannya bukan membawa Anda kepada hal-hal yang buruk. Tapi tujuannya adalah membawa orang-orang yang berkemenangan dalam perarakan kemenangan. Yang namanya lebih daripada pemenang itu akan menjadi identitas dalam hidup Anda. Lebih dari pemenang. Anda bisa memperagakan. Kapan? Saat ini. Tunjukkan bahwa Anda nggak seperti apa yang dikatakan orang itu. Hidupmu bukan ditentukan oleh kata orang. Tapi hidupmu ditentukan oleh kata Tuhan. Tuhan ngomong apa? Kamu berharga di mataku. Anda berharga? Sangat-sangat berharga. Walaupun 1000 orang menghina Anda nggak hina. Karena penciptamu bilang, kamu berharga, nak. Betul? Di mataku. Ya? Nah, apa kata Tuhan? Itu paling penting. Bukan kata dirimu, bukan kata orang-orang di sekitar kita. Nah, tapi kenapa tujuan Allah ini nggak pernah terrealisasi, nggak pernah terjadi dalam kehidupan orang-orang yang ditentukan dan dipilihnya itu? Kesalahannya di sini. Tetapi manusia yang diam di dalamnya dengan rakus, mengumpulkan kekayaan dengan membuang banyak waktu dan hidup mereka. Mereka membuang waktu hidup mereka tanpa menyadari maksud sebenarnya mereka diciptakan. Mereka berbahagia bila doa mereka tentang kebutuhan materi mereka dikabulkan oleh surga. Ya. Jadi banyak manusia-manusia atau orang-orang yang rakus. Di sini ada yang suka kalau disebut rakus? Enggak. Tapi Tuhan bilang malam hari ini, orang-orang yang mengejar kekayaan, mengejar materi, dan memboroskan waktu yang diberikan oleh Tuhan tanpa menyadari tentang tujuan hidupnya di muka bumi ini, sementara waktu berjalan terus. Tuhan bilang apa? Ini manusia-manusia yang rakus, katanya. Anda lihat, ya, ketika Tuhan mengajarkan doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Bahkan dalam hal kekhawatiran, Tuhan bilang begini, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hidupmu itu sebenarnya kalau hari ini Anda bisa lolos melewatinya, besok itu hal yang baru. Orang rakus itu mikirnya bro, untuk 3 tahun ke depan dikumpulkan hari ini, sehingga energinya dikuras, waktunya ya digunakan untuk memenuhi akan apa yang dia butuhkan untuk 10 tahun mendatang. Nah, itu bedanya. Coba mulai, ya. Kita ini harus mulai bisa mengatur waktu. Waktu itu milik siapa sekarang? Halo? Waktu itu milik siapa? Waktu itu milik siapa? Kalau tanya seperti itu semua pasti bilang, waktu itu milik Tuhan. Tuh. Memang, ya dia waktu itu dia yang ciptakan. Tapi sekarang waktu itu sudah diberikan kepada Anda. Yang memanage waktu siapa? Bukan Tuhan. Anda. Ya.
Anda yang memanage. Kalau sampai Anda kekurangan waktu, itu artinya Anda kurang bijaksana dalam mengolah waktu. Semua orang diberi waktu yang sama oleh Tuhan. Satu hari 24 jam, betul? 1 jam 60 menit. Walaupun tempat Anda berbeda. Saya di Metro Permata, ya. Nah, mungkin ada yang di Hong Kong, mungkin ada yang di Aussie, mungkin ada yang di Cilegon. Nah, apakah jam Anda tik 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 tik, tik cuman 30 detik atau 30 menit? Enggak kan? Sama semuanya. 60 menit. Ya. Nah, 1 jam, ya. 60 detik, 1 menit. Sama 24 jam dalam satu hari, nggak didiskon. Tapi ada orang-orang yang kekurangan waktu, ada orang-orang yang kelebihan waktu. Kenapa? Karena ada orang yang bisa memanage waktu, ada orang yang nggak bisa memanage waktunya. Orang yang nggak bisa memanage waktunya biasanya kekurangan waktu. Sebenarnya bukan waktunya kurang. Dia salah mempergunakan waktu itu. Alkitab mengingatkan, ya, hari-hari ini jahat. Pergunakan waktu yang ada. Amin. Setiap detik, setiap menit. Untuk apa? Efisiensi waktu. Karena Anda sedang ada di dalam proyeknya Tuhan. Jangan sampai Tuhan bilang, ini orang-orang rakus. Yang hanya mengejar kekayaan. Sementara lupa tentang perannya yang ada di bumi ini. Ya. Nah, Kolose 2 ayat yang ke-15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan memberikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Mazmur 68 ayat 25. Orang melihat perarakanmu, ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku, ke dalam tempat yang kudus. Tuhan akan membawa Anda seperti seorang yang sedang diarak. Ya, dinaikkan ke kuda atau kereta kencana gitu ya. Lalu digiring ya, dibawa keliling kota gitu. Sampai semua orang melihat, wah, siapa yang duduk ada di situ itu. Tuhan akan membawa engkau naik, bukan turun. Dia akan menjadikan engkau kepala, bukan ekor. Itu nasibmu. Kalau Anda memerankan dengan baik peranmu. Rencana Tuhan bukan masa depan yang bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Lihat hidupmu nanti. Tuhan akan mengangkat engkau. Terus berkembang. Kalau Anda menjadi pengusaha, Anda akan menjadi pengusaha yang sukses. Kalau Anda menjadi hamba Tuhan, engkau akan menjadi hamba Tuhan yang setia, yang luar biasa. Ya. Bukan rata-rata. Sampai semua melihat. Semua yang ada di dalam tracknya Tuhan. Itu nasibnya berbeda. Amin. Nah, ikut Tuhan, Tuhan akan memberikan arahan kepada kita. Bapak katakan begini. Sebenarnya, aku akan memberikan segala hal yang perlu untuk mencapai tujuan rohani mereka. Kepada mereka yang dipakai untuk menolong kebutuhan orang lain, dikaruniakan kekayaan yang lebih banyak dibandingkan yang lain. Ya, sekali lagi saya bacakan. Kepada mereka yang dipakai untuk menolong kebutuhan orang lain, dikaruniakan kekayaan yang lebih banyak dibanding yang lain. Siapa mau menggenapi janji Tuhan ini? Dipakai untuk menolong kebutuhan orang lain, dikaruniakan kekayaan yang lebih banyak dibanding orang lain. Kalau orang rakus, itu beda.
Ketika hartanya melimpah, dia nikmati sendiri. Saya kadang-kadang memberikan saran kepada beberapa orang. Ketika mereka sedang ngomong tentang bagaimana berkat Tuhan melimpah, Tuhan buat mereka sukses, berhasil, dan sebagainya. Lalu saya kasih saran gini, pernahkah Anda bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau berkati aku begitu melimpah? Paling banter apa? Terima kasih Tuhan, Engkau berkati aku. Betul? Cuma sekedar say thank you sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, tapi lupa nanya, segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah bukan kebetulan, ada tujuannya. Kenapa Engkau berkati aku melimpah-limpah, itu untuk apa Tuhan? Nah, ketika dikasih saran seperti ini, jawabannya apa? Kok enak men? Yang kerjakan gua. Kalau saya dapat sampai sebegini, ya wajar lah. Apalagi disertai Tuhan. Saya kan rajin doa pagi. Apalagi hari Kamis, ikut morning call. Ya loh. Nah. Akhirnya saya diberkati oleh Tuhan. Coba saudara, mulai tanya ya. Kalau Anda sedang diberkati Tuhan melimpah-limpah, tanya sama Tuhan. Mungkin Anda adalah orang yang sedang dipakai untuk menolong kebutuhan orang lain. Sehingga Anda karuniakan kekayaan yang lebih banyak dibanding yang lain. Kenapa ya bulan ini kok lebih banyak ya? Sisanya kok banyak ya? Sebelum Anda simpan di bank, Anda tanya dulu sama Tuhan. Ya, satu ayat saudara, dalam Pengkhotbah, pasal 2, ayat 26. Baca baik-baik. Karena kepada orang yang dikenannya ya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara, jangan seperti orang dunia yang hanya dimanfaatkan oleh Allah. Mereka hanya ditugaskan untuk banting tulang, ngumpulin semua kekayaan itu yang ujung-ujungnya harus diberikannya kepada orang-orang yang dikenan oleh Allah. Ada orang konseling sama saya. Pak, saya mau tanya ke Bapak. Kenapa orang yang gak setia sama Tuhan, jarang ke gereja, gak pernah ikut kelas pemuridan Bapak, kok hidupnya lebih sukses, lebih kaya dari saya ya Pak? Saya bilang ini, kenapa kamu tanya begitu? Kalau saya bisa ya menyimpulkan dari pertanyaanmu itu, kamu sebenarnya sedang iri dengan keberhasilan orang itu, bukan? Hehehe, kok Bapak tahu? Ya tahulah. Anak kecil juga tahu. Ya kamu sedang iri kan? Lalu saya kasih ayat. Jangan iri dengan keberhasilan orang fasik. Mereka itu hanya seperti sekam. Tumbuh sebentar, lalu dibuang. Kamu beda, saya bilang. Nah, lalu saya buka ayat ini juga. Sebenarnya mereka itu hanya ditugaskan untuk ngumpulin semua kekayaan itu, ya, biar dia menimbun semuanya, dan kemudian
harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Lalu saya tanya, kamu orang yang dikenan Allah bukan? Saya nggak ngerti Pak, saya dikenan atau enggak. Nah, tapi kalau baca ayat ini kira-kira kamu pengen nggak? Ya pengen. Kalau Anda pengen jadilah orang yang dikenan oleh Tuhan. Dia bilang gitu. Nah, saudara, ternyata ada siklus ya. Tuhan itu yang atur semuanya. Nanti kita lihat satu ayat lagi. Ya. Oke. Kita lanjutkan dulu. Mereka yang dibentuk menjadi pemimpin-pemimpin rohani tak perlu dibebani dengan beban untuk mengumpulkan harta karena akan membebani pikiran dan waktu mereka. Namun, ada prinsip keseimbangan yang diberikan di antara manusia. Yang diberi banyak berkelebihan dan yang diberi sedikit berkekurangan. Yang diberi banyak harus membagi milik mereka dengan yang diberi sedikit. Mereka yang tak memahami prinsip ini akan diajar agar mengerti oleh Roh Kudus. Yang harus kau doakan adalah agar Roh Kudus mampu menembus penghalang-penghalang alam pikiran mereka terhadap pengajaran. Nah, ayatnya mana? Ayatnya ini. 2 Korintus 8 ayat 14 sampai 15. Hendaklah sekarang ini kelebihanmu, kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ada keseimbangan. Setelah saya memberi contoh dan mengajar beberapa orang yang kadang-kadang ketika saya pelayanan ke daerah, mereka mau ikut, ya, terlibat dalam mission trip. Kadang-kadang sampai 20 orang, 30 orang, pernah sampai 40 orang. Mereka ikut. Ya, mereka yang terlibat. Saya motivasi. Kita melayani, kita menjadi. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Ya, apa yang bisa kamu berikan? Jadi saya ke pelayanan mission trip itu, ya, itu ya lebih banyak, semua hampir 100% itu modal semua dari kita. Bikin KKR, bikin seminar dan sebagainya, yang dibutuhkan untuk sana itu kadang-kadang mesti kita cover semuanya. Nah, lalu mereka yang ikut itu ya. Oke, sekarang untuk biaya ini sudah tercover semuanya. Kita mau ngunjungin gereja-gereja mereka. Ya. Mereka nggak minta. Tapi kita datang ya, untuk menjadi berkat. Kenapa saya harus push seperti itu? Saya membentuk hati mereka itu. Hati yang rela untuk memberi. Jadi kadang-kadang di lapangan, mereka tuh kadang-kadang terus mulai ini. Oh, gini. Saya hanya perhatiin saja. Ya, saya perhatiin. Dan saya bisa menilai. Karena orang yang punya hati memberi atau enggak. Saya tidak menganjurkan beri kepada Gideon, kepada saya. Enggak. Kalau Tuhan gerakkan, suruh Anda, ya silahkan. Ya. Tapi saya enggak menghimbau untuk diri saya. Tapi kadang-kadang dalam pelayanan misi seperti itu, saya mulai tanamkan. Apa yang bisa engkau lakukan? Untuk apa? Supaya Anda terlibat dalam proyeknya Allah ini loh. Kenapa Anda diberkati? Ya, ada juga yang kadang bilang gini, Pak, kenapa ya? Setelah semenjak saya memutuskan ikut ya dalam
rencana mission trip ini. Kok usaha saya jadi lancar, terus berkatnya melimpah seperti itu? Saya diam aja. Mereka ngerti sendiri. Ya, bahkan ada satu orang yang dicelikkan matanya, saudara. Ketika ikut pelayanan, ya, itu waktu itu tahun berapa ya? Udah hampir 20 tahun lebih kali ya itu. Nah, anak saya masih kecil, sekarang udah 26 tahun. Nah, 25 tahun lalu lah, kurang lebih 24 tahun lalu. Nah, saya bawa ke daerah, di situ nggak ada signal. Ya, selama berapa hari. Lalu ketika mereka udah masuk ke kota lagi, di hotel itu mereka baru ketemu signal. Kaget dia. Orderan masuk itu luar biasa. Sampai dia bersaksi dengan temennya. Karena yang saya bawa itu banyak orang-orang full gospel waktu itu. Dia bilang sama temennya, ditunjukin itu. Waktu itu belum ada WA, masih SMS. Ya, SMS itu sampai numpuk. Ya, wah, saya belum pernah dapat orderan segede ini. Ya, wah, lalu dia sampai di Jakarta cerita ini kepada teman-teman di full gospel ya. Ya, pelayanan itu yang orang-orang yang ikut saya pertama kali itu akhirnya menjadi pionir ya, menginspirasi orang-orang full gospel, lalu akhirnya mereka mulai itu loh, bikin pelayanan ke daerah-daerah. Jadi ceritain oleh teman saya itu bilang itu, wah dia itu pelayanan kita diajak ini, saya ceritakan ke mereka, ternyata mereka sekarang mulai getol Pak ngikutin ya. Nah, mereka tahu ladang, mereka tahu pelayanan. Dan mereka tahu kenapa mereka diberkati oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk memberkati mereka semuanya. Ya, Bapak Saudara, ya, kita mulai nangkep ya. Kenapa bumi ini diciptakan? Jawabannya seperti ini tadi nih. Allah sedang membuka atau menggelar sebuah panggung di mana Anda ditaruh di situ untuk memerankan sebuah peran. Peranmu apa nih sekarang? Di tempat yang diciptakan oleh Tuhan di bumi ini. Anda harus tahu peran Anda. Kalau Anda tidak tahu peran Anda nggak tahu tugas apa yang harus Anda kerjakan. Amin. Dan apa yang harus Anda lakukan. Amin. Nah, saudara, ini belum bicara tentang firman dan alam materi, dunia materinya ya. Ini baru prolognya untuk menjawab pertanyaan kenapa dunia bumi itu dibentuk oleh Tuhan. Jawabannya untuk sebuah panggung Anda bisa memperagakan rencana Tuhan, proyeknya Tuhan di muka bumi ini. Amin. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini kita sampai di sini ya. Next kita akan melanjutkan. Nanti kita akan masuk pada multifungsi dari perkataan. Nah, ini menyangkut firman tadi itu. Hubungannya, korelasinya apa dengan dunia materi ya. Nah, multifungsi dari perkataan. Nah, itu nanti kelanjutannya. Saya harap Bapak Saudara sabar, karena ini lebaran. Kita akan libur beberapa hari, nanti kami akan umumkan kembali kapan kita bisa berjumpa lagi. Oke, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Amin.